Selanjutnya saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu pasal. Faminal wajibi, dan dari sebagian kewajiban mukallaf, khamsu sholawatin adalah 5 sholat fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam. Kata Kanjeng Nabi, khamsu shalawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadih, 5 sholat yang Allah telah menuliskan dan mewajibkan, maksudnya mewajibkan katabahunna, kepada hamba-hambanya, pada hamba-hambanya. Kemudian ada yang bertanya, hal alayya ghairaha, apakah ada bagiku sholat yang lainnya selain sholat yang 5 waktu itu? Kata Kanjeng Nabi, la, tidak ada, illa anta tawa'a, kecuali sholat sunnah. Jadi sholat wajib itu hanya 5 saja sehari semalam. Lalu kata Kanjeng Nabi setelah Isra Mi'raj, faradallahu ala ummati lailatal Isra 50 sholatan. Sabda Kanjeng Nabi, dipardukan Allah kepada umatku pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra, 50 sholatan, ada 50 sholat. Lalu aku enggak malu untuk mendapatkan keringanan sampai jadinya 5 sholat sehari semalam. Maksud di sini ummati adalah ummatud dakwah, karena bahkan orang kafir pun menjadi mukhatab, menjadi lawan bicara bagi sebagian cabang syariat. Malam Lailatul Isra itu adalah terjadi pada malam 27 Rajab, yaitu 1 tahun sebelum hijrah. Ada di sana itu 50 setiap waktu. Yang 5 itu 10 sholat. 10 sholat. Dan setiap sholat itu 2 rakaat. Maka jadinya 100 rakaat. Itu. Dulu mah sholatnya masih 2 rakaat terus sebelum Isra Mi'raj. Nah, jadi setiap sholat berarti nanti 10, setiap waktu itu 10 sholat. Jadi 2 rakaat. Kebayang lamun diterapkan 50 sholat ya, 100 rakaat. Pasti orang alasannya alah capek sholat wae. Tadi 100 rakaat. Urang ayeuna 17 rakaat ya capek asan teh. Nu can bener-bener ieu mah resep mah. Gitu. Alhamdulillah Kanjeng Nabi mendapat keringanan, nyata jadi 5 waktu sehari semalam. Apa saja yang 5 waktu itu? Az-zuhru, yang pertama salat zuhur. Wa waqtuha, dan waktunya salat zuhur itu idza zalatis syamsu, ketika tergelincirnya matahari, ila masiri zilli kulli syai'in, sampai jadinya bayangan setiap benda, mislahu, sama panjangnya dengan benda aslinya, ghairu zillil istiwa'i, selain bayangan istiwa. Jadi waktu zuhur teh sebut tergelincir matahari teh pas di tengah, cak seetik tak, itu berarti tergelincir matahari. Sampai ada bayangan, sama nanti bayangan
benda itu kalau misalkan tingginya 1 meter, bayangannya 1 meter, berarti habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Gitu. Wal asru, dan yang kedua sholat asar. Wa waktuha, dan waktunya sholat asar itu min ba'di waktu zuhri, dari habisnya waktu zuhur, ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dulu itu ini itu melihat matahari dari kedudukan kita di bumi gitu. Kalau misalkan dari tempat lain mungkin berbeda. Misalkan menemukan waktu sholat di bulan, kan beda itu standarnya maksud. Lamun orang ke bulan, tapi kan itu mah ngabayang-bayang. Wa waqtuha min ba'di waqti zuhri ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sepanjang matahari masih aya kene, berarti aya kene salat waktu salat asar. Wal maghribu, dan yang ketiga salat maghrib. Wa waqtuha, dan waktunya salat maghrib min ba'di maghribis syamsi, dari terbenamnya matahari ila maghribis syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega merah. Dari mega mah beureum. Ya, ahmar itu disifatan wungkul. Wal isya'u, dan waktu isya, wal isya'u, dan salat isya, wa waktu, dan waktunya salat isya min ba'di waqtil maghribi, yaitu setelah habisnya waktu maghrib, ila tulu'il fajri shadiqi, sampai terbitnya fajar shadiq. Lamun orang ayeuna mah make jam, pakai jam ayeuna mah. Jadi menentukan waktunya itu ningali jam. Bener tuh? Da ayeuna coba sanu salat ayeuna ningali lamanon poe. Tah aya. Tapi di mana-mana waktu jam itu semuanya sudah tidak bergerak, ya tetap kembali ke matahari seperti itu. Misalkan jamna mati, jamna ngaco, tetap ningali ke matahari. Nah, jam juga disesuaikan dengan edar matahari, gitu. Dan tengarang ada jam, gitu. Disesuaikan dengan edar matahari. Salat non tadi teh ya. Isya. Isya mapan ya, waktunya panjang. Yang penting sudah terbit yang sudah habis maghrib. Habis maghrib itu kan tidak adanya mega nu beureum-beureum gitu tah. Berarti datang waktu isya. Tapi kalau orang teu ningali kieu mah tuh. Tak kehalangan imah ya. Kalangan tangkalan. Kecuali orang naik ke luhur, tingali tah. Itu. Sampai terbitnya fajar shadiq. Lamun aya fajar shadiq berarti fajar kadhib, fajar bohong. Nah, tadi itu lihat nanti. Kalau berarti timur itu ya. Lamun cahayana kitu tah, kaluhur gitu tah. Berarti fajar kadhib. Tapi lamun cahayana lempeng teh set di ufuk teh rata gitu tah. Berarti eta fajar shadiq. Wasubhu, dan yang kelima adalah salat subuh. Wa waqtuha, dan waktunya salat subuh min ba'di waqtil isya'i, dari setelah
habisnya waktu isya ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Lamun urang keberangan subuh ningali we matahari aya can, apun can aya mah matahari berarti salat subuh bisa kene. Lamun salat subuh lamun matahari kalau matahari sudah ada, sudah terang gitu komo tukang bubur geus aya ngaliwat berarti tandana geus asup beurang, geus asup isuk. Terus orang salat subuh kasupna naon tah? Subrang. Nya subrang, subuh berang. Kasupna berarti naon tah eta? Kasupna berarti kodok berarti tah. Mun salat tidak pada waktunya. Kumaha menang teh? Ya menang. Waktu menang kumaha daripada henteu salat. Pugu kaberangan penting tos lalajo debat capres. Berangan dah ya sholat we. Cuman masuknya jadi kodok masuknya fatajibu maka wajib hadhil furudu keparduan salat fardu ini fi awqatiha dilaksanakan pada atau di dalam waktunya ala kulli muslimin atas semua atau setiap orang muslim baligin anu balik dewasa balik dengan akilin dan anu berakal maksudnya henteu gelo henteu keur sare henteu keur mabok henteu keur pingsan tahirin anu suci muslim balik akil tahir syaratnya wajib itu. Tahirin itu maksudnya tidak sedang haid, tidak sedang nifas itu. Fayahrumu maka haram takdimuha mendahului waktu ala waktiha atas waktunya atau mendahulukan sholat ala waktiha atas waktunya. Aduh cenah ieu teh urang teh rek pamangkatan urang sholat heula we cenah beres sholat teh azan tah asup waktu pernah teu Bu ieu teh sholat waktuna aya can cenah aduh bisi hitut manten nah sholat we heula padahal mah terus beres sholat teh karek azan isya tah waktu isya karek masuk sholatna beres. Nah satu tah eta tah teu meunang eta haram et dilabat sholat cenah hayang sholat enak jam 11 hayang sholat zuhur sholat itu sholat zuhur jam 11 atau saking rajinna setengah 12 lah aja setengah 12 aya meureun waktuna cenah sholat teu bisa ngamihalakeun wa ta'khiriha dan mengakhirkannya anhu dari salat itu li ghairi udrin karena tidak ada uzur. Engke lah salatna karena ke ajan. Tagi ajan kewe salat. Terus ya meunana teh sare deui ke, gawe deui ke. Mun salat subuh mah sare deui. Kelah salatna. Qomat baik qomat di masjid ieu. Urang salat di imah. Geus kitu teh aya tukang peser ngaliwat. Oh geus aya tukang peser berarti geus beurang. Aya tukang dagang berarti teh. Oh ini tukang dagang jadi ukuran anu pan. Salah geus aya tiwul berarti beurang. Waktu subuh terus habis. Jadi teu meunang urang ngakhirkeun salat. Miheulakeun teu meunang, ngakhirkeun teu meunang. Ya. Yang penting salat mah pada waktu yang bersangkutan. Kunaon urang kudu. Nah, penting bagi ibu-ibu nih.
kunaon orang kudu sholat di awal waktu ya. Aya rahasiana bagi ibu-ibu terutama. Fa in tara'a, dan apabila datang mani'un yang mencegah sholat, kahaidin seperti haid, ba'da ma madha setelah yang terlewat, min waktiha dari waktu sholat, ma yasa'aha waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat, wa tuhriha dan bersucinya, linahwi salisin seperti orang yang beser, lazimahu qada'uha maka wajib mengkodoknya. Nah, kalau di salat zuhur nih Bu, saya terangin dikit nih. Ini agak ribet juga ini, saya memahaminya. Kalau salah nanti dibantu ya. Kalau jam 12 Bu, waktu zuhur, jam 12 waktu zuhur teh datang tok 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 dug azan jam 12. Ibu-ibu teh can salat ya, 12:05 datang haid. 12:05 berarti serang berapa menit tuh? 5 menit. 5 menit itu anggar-anggar hitungan cukup untuk sholat dan wudhu lah. Maka kalau jam 12:05 belum sholat, dia wajib mengqadha sholat zuhur itu. Paham ya? Cuman karak beda 5 menit ya. Jam 12 waktu zuhur, jam 12:05 datang haid, maka ada jeda waktu 5 menit yang seharusnya cukup untuk sholat, dia tidak sholat, maka wajib qadha. Nah, kecuali misalkan jam 12 waktu zuhur datang, jam 12:01 menit, 1 menit itu tidak cukup untuk sholat. Lewat 1 menit datang haid, maka tidak diwajibkan qadha. Nah, dulu ada penelitian kenapa wanita itu, ada sabda Nabi, banyakkan perempuan itu masuk neraka. Bukan karena keburukannya, bukan karena kekurangannya, bukan. Tapi di antara yang paling dominan adalah melalaikan waktu sholat karena dianggap dia sudah bebas dari sholat, padahal itu bagian dari qadha, sehingga dia bagian dari kewajiban yang sehingga dia melalaikan dan meninggalkan sholat, akhirnya tidak diqadha. Nah, itu salah. Nah, itu kalau datang. Nah, au zawalul mani, atau sudah hilang tuh pencegah sholat itu, waqad baqiya, dan masih tersisa waktu, masih tersisa minal waktu dari waktu, qadaru takbiratu, sekiranya seukuran takbiratul ihram, lazimatu, maka wajib baginya untuk mengqadha salat. Wa kadza, dan demikian pula qablaha, salat sebelumnya. Wa kadza ma qablaha, dan demikian pula ma salat qablaha sebelumnya. In jumi'at, apabila salat itu bisa dijamak maha bersamanya. Nih, ini perhatian. Ibu-ibu misalkan dia sedang haid, enggak sholat kan, tapi dia sebelum sholat asar habis, misalkan waktu maghrib jam 18 waktu maghrib,
maka jam 18.59 dia sudah berhenti haid, maka dia wajib qada salat asar. 59 menit, 1 menit itu cukup untuk takbiratul ihram saja. Dia wajib itu salat asar. Biasanya kan perempuan mah biasanya antar aja salatnya sekalian mau salat maghrib, mandinya antar sebelum salat maghrib. Mau salat maghrib baru mandi dah gitu. Nah ini banyak dilalaikan gitu. Jadi kalau sudah berhenti bahkan 1 menit sebelum waktunya itu, sebelum waktunya habis, itu dia wajib qada. Ini emang agak ini juga ini. Jadi, nah bagi kaum perempuan yang suka haid, ya pasti haid ya, normal mah. Itu tolong bisa diperhatikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.